warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini kita ada sebuah konten baru yang saya buat, yaitu ini mengenai jurusan planologi. Namanya Cerplan, yaitu cerita planologi. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin yang masih penasaran mengenai jurusan planologi atau jurusan perencanaan wilayah dan kota itu seperti apa, kali ini kita akan bincang-bincang bersama alumni planologi, yaitu Bang Riki. Hai Bang Riki. Hai, saya baru ini Kak depan kamera. Di sini nanti bakal kita tanya-tanya sama Bang Riki ini terkait pengalaman dia seperti apa, ya kan? Awal mulai dia masuk di jurusan planologi ini gimana? Terus tanggapan dia selama dia kuliah di planologi itu seperti apa? Ini bakalan kita tanya-tanya sama Bang Riki kita. Kita sekalian sharing. Mungkin ada kawan-kawan atau teman-teman di luar sana yang masih penasaran sama jurusan planologi. Mungkin dari sharing-sharing kita sama Bang Riki ini bisa menjadi pertimbangan para kawan-kawan terkait jurusan planologi. Oke, lanjut aja Wakku. Ini kita langsung tanya-tanya aja sama Bang Riki. Oke Bang, ini kita mau tahu nih Bang, gimana sih awal perjalanan Abang jadi ngambil jurusan planologi ini Bang? Jadi cerita Abang awal itu bisa ke jurusan planologi ini gimana Bang ceritanya gitu? Jadi kita penasaran gini. Ya, mungkin sama lah seperti orang-orang yang baru mengenal apa itu jurusan planologi. Karena kan gini, planologi itu kan orang pada kagak tahu. Kenapa? Karena orang kalau mengenai bangunan seperti infrastruktur atau segala macamnya, itu orang paling mengarah ke sipil, ya kan? Atau mungkin bisa jadi arsitek. Jadi waktu aku pertama kali masuk planologi itu ya, aku lupa ingat nih Bang. Tapi yang ku ingat waktu itu aku memang suka main game. Ya, Awalnya betul. nih. Oh, main game apa awalnya? Ada game namanya game SimCity. SimCity Bang ya. Gimana itu Bang? SimCity itu Bang? SimCity itu kayak bangun-bangunan. Pasti teman-teman pada tahu tuh gimana game SimCity itu waktu apa ngeletak-letak bangunan di mana-mana gitu. Aku tuh terinspirasi dari situ tuh. Tapi waktu itu nggak kepikiran, malah waktu itu mikirnya itu sipil ya. Terakhir nyari gitu kan, ada nggak ya jurusan yang kayak gini? Ada, namanya itu perencanaan wilayah kota. Jadi waktu itu sekarang namanya itu perencanaan kota. Ya, dulu namanya planologi Bang. Planologi. Sekarang namanya perencanaan wilayah kota, disingkat PWK. Nah, Terus Bang? lalu waktu apa itu kan, aku udah nyoba ya lihat kan, oh gini. Apalagi kan aku tengok tuh kemana sih arah planologi ini terakhir kerjaannya. Betul. Situ banyak kali lapangan kerjanya Bang. Bisa jadi konsultan, bisa jadi di instansi pemerintahan, pokoknya banyak lah. Dan yang teman-teman kagak tahu tuh planologi itu sebenarnya banyak sekali pekerjaan buat kita ini yang jurusan planologi. Sangat dibutuhkan karena kita planner. Karena planner itu mengkonsep suatu perencanaan. Terus ya yang kalian nggak tahu nih ya, planologi itu punya 5 skill loh. Apanya tuh Bang? Penasaran kita nih Bang ya kan? Abang cerita 5 skill lah Bang. Pertama tuh ada skill mapper. Ya, skill mapper itu ya bermain peta. Bermain peta. Dan kita menggunakan software namanya ArcView atau yang bisa dikenal ArcGIS. Ya. Berarti aplikasi pendukung untuk kita buat peta itu ya. Buat peta. Sebagai wadahnya Banyak, itu namanya ArcGIS. banyak. Nggak hanya ArcGIS kok. Banyak tapi kebanyakan salah satunya itu ArcGIS. Yang kedua, skill surveyor. Itu surveyor tuh paling seneng tuh anak PWK. Wah, Plusnya aja, surveyor. plusnya lah. Iya, jalan-jalan ada lah Bang. Masa nggak ada jalan-jalan? Karena kan kita kan lapangan ya Bang ya. Ya, kita ke lapangan. Ya sambil-sambilan aja. Iya, berarti apalagi sama kawan-kawan. Plusnya aja lah ya, jalan-jalan gitu ya. Surveyor tuh enak. Istilahnya kuliah lapangan kita, kewajiban kita untuk jadi sebagai plusnya aja. Jadi itu plus lah Bang.
Jadi mengetahui wilayah lain ya bang. Ya. Gimana karakteristiknya? Lalu selain surveyor ada skill namanya skill drafter. Drafter. Sebenarnya skill drafter, ada skill konseptor, ada skill analisator. Itu 3 itu dirangkum. Nah, itulah yang kita buat laporan hasil dari Perencanaan survei. analisa data kita emang dari situ ya. Iya, kita masuk dalam situ. Oke bang, itu tadi pengalaman dari Bang Ricky ya kan, terkait awal mula dia masuk ke jurus proyek itu bermula itu dari game. Nah ini kan makanya banyak teman-teman yang udah alumni itu kisah-kisah pengalaman dia itu mendapatkan jurusan planologi itu dari berbagai aspek ya kan. Ada yang dari game, ada yang dari orang tua, ada yang dari kawan-kawan informasinya. Jadi untuk abang Ricky ini dia kebetulan dia dapat inspirasi itu dari game yang namanya SimCity bang ya. SimCity. Dari situ gue suka. Mantap sekali ya. Oke bang, ini ada pertanyaan kedua nih bang. Tadi kan abang udah cerita pengalaman abang ya kan, awal mula abang masuk ke jurusan proyek ini gimana sih? Kita bang ceritain. Ini bang, jadi bang pas awal-awal perkuliahan itu gimana abang, terkejut gak atau gimana abang mengalami proses awal-awal perkuliahan di planologi ini? Pertama-tama ya bang. Ya pada awalnya sih ya terkejut sih ya enggak sih bang, ya, karena ya. kan dari awal kan aku sudah mencari tahu Ya, apa betul. itu planologi gitu. Jadi waktu masuk gitu kan, oh gini, aku tengok tuh SKS-nya apa aja, dari ada apa ya berhubungan sama perencanaan lah, dari perencanaan kota segala macam lah. Kalau misalnya kan baru-baru masuk semester awal kan biasa paling dasar tuh. Berarti abang setelah udah memulai proses kuliah enggak lah ada di pikiran abang atau saya jurusan nih atau enggak ada nggak seperti pikiran abang gitu? Enggak Nggak ada ya. Ya memang udah mengatakan waktu itu aku SBMPTN memang ngambil semua itu Planologi ya. dari UGM, Undip aku ngambil Udah loh. nyoba iya abang ya. Pokoknya pertama itu planologi bang. Planologi ya. Karena memang udah jatuh cinta sama planologi. Oke. Nah itu teman-teman, jadi proses perkuliahan yang dialami Bang Ricky ini itu tidak terkejut gitu atau dia tidak merasa di jurusan planologi dia salah jurusan atau salah ngambil ini, karena memang dari awal Abang Ricky ini sudah mencari detail gimana jurusan planologi itu atau prospek kerja itu seperti apa, itu sudah dicari betul-betul. Nah, jadi kan inilah kita buat ini supaya teman-teman itu atau di luar sana yang masih penasaran terkait jurusan planologi itu bisa mencari sedetail mungkin supaya nanti pas masa-masa awal perkuliahan itu teman-teman nggak terkejut gitu atau nggak merasa gimana gitu. Oke bang, lanjut ke pertanyaan nomor 3 bang ya. Ini yang terakhir nih bang. Iya bang. Jadi setelah abang sudah kuliah nih dan sudah tamat lah ya kan, proses yang panjang untuk tamat kuliah. Jadi gimana saran-saran abang atau saran-saran atau kesan-kesan lah selama abang duduk di jurusan planologi ini kepada teman-teman, atau apa kan gimana rasanya atau seperti apa, gimana bang, atau ada saran-saran untuk adik-adik atau kawan-kawan yang masih penasaran sama jurusan planologi ini supaya dia apa namanya ya, lebih mempertimbangkan lah jadi untuk mengambil jurusan ini. Oke, untuk teman-teman semua yang di luar sana yang belum mengetahui apa itu planologi, lebih bagus cari tahu lebih detail, lebih dalam apa itu planologi. Jadi nanti yang abang tahu nih sendiri nih, bosannya planologi itu enaknya nih ya, enaknya nih bang, Oh betul. nggak ada matematikanya. Katanya, angka-angkanya nggak ada tuh bang. Betul banyak Nggak pertanyaan ada. itu bang. Karena kan sipil, arsitek, banyak angka-angkanya kan kerja. Tapi ya ada tapi sebagian itu nanti pun jadi ke teori, ada nanti teori, analisis pasti lah, analisis pasti ada paling matematika ya kan. nggak apa kok, nggak ribet. Pada dasarnya kan planologi ini nggak cuma satu aspek aja kan bang, ada Iya. aspek fisik ya kan, Fisik, ekonomi, sosial yang tadi abang bilang ya kan. Ya banyak. Nah, makanya planologi ini istilahnya Planologi luas tuh. luas, mempelajari yang berbagai aspek lah ya, Hmm. aspek untuk suatu perencanaan. Jadi nggak cuma merencanakan fisik, sosial sama ekonomi itu harus dipertimbangkan ya kan bang. Oke, untuk teman-teman, kawan-kawan sekalian Ya, yang betul. tertarik Ada dengan saran atau kesan dari alumni planologi tersendiri.
mungkin jadi inspirasi ya kan, atau jadi pertimbangan buat teman-teman yang masih bingung untuk ke jurusan ini. Silakan Bang. Ya, untuk kawan-kawan yang memang berminat ke planologi, ya semangat jalaninya. Ya kalau kalian mempunyai jiwa pecinta Lingkungan hidup, sosial, peduli ekonomi masyarakat. ekonomi masyarakat semacamnya itu, karena planologi itu luas, kan luas, dan wawasan kalian pasti akan luas. Ya kalian harus semangat. Pertama-tama bangunlah suatu wilayah atau kota yang baik, ramah lingkungannya, yang bersih, yang terhindar dari pencemaran lingkungan. Jadi tidak dalam satu aspek aja ya. Dari seluruh aspek itu harus sinkron ya kan, harus satu perencanaan. Oke Bangku, sampai di sini aja dulu wawancara kita atau sharing-sharing kita sama Bang Ricky ini. Di lain waktu kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai jurusan ini. Entah ada teman-teman atau kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, Bangku. Mantap.